Halo teman-teman sekalian, selamat siang. Kali ini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab di lingkungan sekitar. PPT kali ini dibuat oleh Alexius, Agnes, Excel, dan Rufina. Latar belakang, kita harus peduli dengan lingkungan sekitar agar kita nyaman menempati lingkungan tersebut. Sebagian besar masalah lingkungan yang kotor karena sampah. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan dengan segala macam alasan. Kalian pasti sering sekali mendengar kata "ayo membuang sampah pada tempatnya". Ternyata itu memang sangat berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita bersih? Dengan membuang sampah pada tempatnya saja dapat membantu membuat lingkungan kita lebih bersih dan membuat kita nyaman. Lingkungan yang kotor juga menimbulkan penyakit, ketidaknyamanan, dan berbagai dampak lainnya. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Yang ketiga, banyaknya asap kendaraan. Dampak dari kerusakan lingkungan. 1. Menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan banjir. Yang kedua, terjadi pencemaran air, kerusakan organisme di dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, terjadi pencemaran udara, pernafasan menjadi terganggu. data masalah sampah yang terjadi di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada 2021. Jumlah itu menurun 33,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 32,82 juta ton. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah sampahnya justru meningkat 12,63%. analisis data. Berdasarkan data masalah lingkungan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Kesadaran, 2. Fasilitas, 3. Terjadi pencemaran, 4. Kesehatan terganggu. Rekomendasi sampah untuk rumah tangga. 1. Air sisa mencuci pakaian. 2. Sampah sisa makanan. 3. Sampah plastik. Rekomendasi sampah untuk masyarakat. Dedaunan, kardus dan kertas, dan sisa bangkai hewan. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Mohon maaf apabila kesalahan yang kata-kata yang kita sampaikan. Terima kasih. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Oke, thank you teman-teman yang udah mempresentasikan materi tentang lingkungan, dan tadi ada beberapa rekomendasi yang menurut Pak itu luar biasa. Juga sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Kelihatan sih teman-teman di sini tuh, kelihatan dari tuanya tuh kayaknya semua pengen nanya nih. Ya, siapa yang mau bertanya dulu ketua kelompoknya? Di situ kan katanya menyebabkan banyak polusi. Nah, cara mencegahnya gimana? Cara mencegah polusi udara. Mungkin cara mencegahnya kalau misalnya kita mau ke tempat yang lebih dekat bisa berjalan kaki atau bisa naik sepeda. Kalau misalnya ada sampah juga, jangan dibakar karena asapnya bisa kemana-mana. Ada lagi mau berjawab? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena bisa menimbulkan asap kendaraan. Gimana sih cara mengurangi polusi? Polusi itu disebabkan karena banyak hal ya. Polusi udara, polusi lingkungan, dan banyak hal yang terjadi. Sebetulnya polusi itu bukan hanya karena asap kendaraan doang ya. Banyak. Contoh sederhana. Kalau kita ke pasar Kircon lewat bawah,
setelah hujan. Itu kita belum sampai 1 menit langsung pingsan. Wanginya itu pasti nggak sedap banget, pasti. Apalagi lewat bawah, pas kita masuk ke pasar, di sebelah situ ada kayak tempat penampungan sampah. Bayangin bro, setelah hujan, belum lagi gerombolan tikus-tikus, ada yang warna oranye, ada yang pink lewat lari-larian. Saking banyaknya tikus, kucing takut lihat itu tikus. Ketawa dong Kristo. Saking banyaknya, ini kenyataan. Satu, banyak orang yang buang sampah, kemudian yang terjadi adalah polusi udara. Teman-teman bayangin, kalau misalkan di rumah ya, misalkan di kamar, terlebih ya bapak-bapak nih, habis mandi itu pasti handuk baju basah itu dibuang semua di kasur. Enggak. Coba setelah pulang sekolah masuk kamar, buka pintu, enggak, pasti itu baunya itu nempel di nampak hidung itu pasti pingsan kan? Kebayang nggak? Pasti kan? Itu, ya. Coba teman-teman kembali ya, baik. Atau apalagi misalnya hasil cermin kita makan ya. Kita buang di sembarang tempat. Contoh di kamar ya. Nanti kan misalkan setelah digerogoti sama misalkan apa itu ya, sama semut mungkin nanti lama-lama wangi itu gak enak. Sederhana, gak usah itu di kamar dulu. Makanan sisa di kulkas udah busuk, coba deh buka kulkas, itu baunya itu nampak hidup pingsan kita di sini. Apalagi lingkungan yang buang sampah sembarang. Jadi pengen lihat mental muka ini jangan lagi buang sampah sembarang. Oke, terlebih di kelas, mau sudah jauh di kelas jangan buang sampah sembarang. Tapi kalau mau balas dendam untuk yang berpikir hari itu jangan juga ya. Pak ini intermezzo ya, sambil Pak ini udah SMA. Begitu giliran Pak ini tiket itu kita bersih semua, laki-laki di depan. Tapi begitu ada teman kita yang lihat tiket, mulai dari pagi kita mulai sobek-sobek kertas ini. Pas mau pulang sekolah itu makin banyak. Dan itu kan kertas buku yang baru itu bisa sobek-sobekin di luar. Balas dendam. Begitu mau pulang teman kita ini, perasaan tadi pagi bersih, pulang mau kotor gitu ya. Itulah cara kita balas dendam. Tapi mereka tetap selesai. Termasuk yang di kelas begitu ada piket bersih, kelas malah kabur. Ada banyak dengan laporan. Kalau memang teman-teman kelas di luar sekolah sama Pak, kita harus menjaga lingkungannya. Begitu ada pikiran untuk piket dan bolos. Begitu bel itu langsung berborok di kabur satu-satu. Minta kayak gini kan, ya, dia sampai kayak juga bolos, jangan sampai, ya. Kira-kira begitu. Dari Pak Yoki barangkali ada. Ya, kalau untuk dari tadi yang udah Bapak dengar, kan ini terkait dengan polusi ya, pencemaran lingkungan tadi ya. Nah, kalau kita melihat saat ini emang banyak sekali ya pencemaran lingkungan yang kita lihat sendiri, baik dari media sosial atau misalkan dari kondisi langsung kita lihat gitu ya, memang banyak sekali pencemaran. Nah, tadi yang Pak Edi sebutkan salah satunya mungkin jangan jauh-jauh lah dari kelas dulu aja gitu ya, dari kelas aja sendiri. Nah, pertanyaan Bapak, apa sih kontribusinya untuk kita bisa atau kalian mengajak kira-kira teman-teman nih yang masih suka buang sampah, ya suka buang sampah, atau misalkan di jalan suka ada yang buang sampah juga, apa sih yang akan kalian lakukan pada saat kalian melihatnya langsung hal seperti itu? Ya, Yang pasti ngasih tahu buat buang sampah pada tempatnya. Jadi nggak sembarangan. terus kalau kalian mau potong lagi, kalau kalian melihat Pak Yoki sama Pak Edi atau Bu Ferry buang sampah sembarangan, apa yang mau kalian lakuin? Apa yang mau kalian lakuin? Jawab dong. Ya. Mungkin bisa dikasih tahu supaya buang sampah pada tempatnya. Dikasih Dikasih tahu atau ditegur. Rufina kelihatan mau jawab.
Kayak sambil dipegang sih kayak sambil diambil sampahnya dibuang. Dikasih tahu sambil dipilah sampahnya terus dibuang. Oke. Baik, Ki, masih mau lanjut? Kalau suruh buang HP gimana? Oke lah, cukup Pak Edi. Oke, jadi penegasannya sederhana ya. Boleh nggak kita kasih tahu kalau orang yang lebih tua? Boleh nggak? Boleh. Kalau memang kita menjangkau lewat mulut nggak bisa, boleh nggak kita ganti dengan cara lain? Bisa nggak? Misalkan nih, Alex kan seorang diri, nggak mungkin Alex bisa bilang rumah ke rumah kasih tahu nih satu orang di kebun kangkung ini. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya lewat media sosial, lewat apa? Kita bikin flyer yang tadi Pak Edi bilang. Kita bisa bikin kampanye di media sosial lewat flyer. Stop buang sampah pada tempatnya, buang lamantan pada tempatnya, barangkali begitu. Ya kan? Nah benar kan? Buang lamantan pada teman, bukan pada tempat. Manusia mau dibuang di mana, Kristo? Jadi begitu. Nah, penegasan yang lain adalah teman-teman ketika di kelas ada teman kita yang buang sampah, boleh nggak ditegur? Boleh. Lah toh itu salah. Tapi jangan langsung dari depan. Oh bro, lu ngapain buang sampai situ? Kak boleh juga. Sampai bro, ini kan teman kita udah bersih ini. Kasih aku dekor bersih ini. Jangan dibuang di sini, kan ada tempat sampah di depan. Ingat ketika kayak tadi misalkan ya, Ivander badannya gede. Satria merata gue takut ditodok lagi sama Ivander. Wajar, itu psikologis biasa. Tapi itu kan baik-baik Ivander. Bro sorry ya, bukan apa-apa ya. Tapi kan itu tuh teman sebidangnya bro kan yang bersihin. Kalau dibawa bersih kasihan aku yang masuk. Yang di sini dong bangun di tempat sampah. Dan teman kita yang itu pikir itu nggak berat-beratan banget. Udah pulang dulu. Jangan teman yang buang sampah di kelas semuanya rata-rata buang sampah di kelas. Kasihan pikirnya. Mana belum lagi pikirnya bolos lagi. Serasa-rasanya pengen tuh. Mau gimana? Mau terhadap orangnya udah kabur. Mau ngomong tamangnya udah di depan udah kabur. Contoh ya. Kira-kira begitu untuk teman-teman sekalian yang hari ini sudah presentasi. Teman-teman kita kasih aplaus lagi dong untuk. Terima kasih untuk presentasi dan inspirasi hari ini teman-teman ya. Tadi berharap apa yang teman-teman tadi bilang dapat teman-teman lakukan. Contoh misalkan nanti ke depan nih teman-teman mau bikin flyer soal buang sampah tempatnya silakan. Tapi yang jelas dengan kita bicara soal lingkungan, Pak Edi mau tegaskan, Pak Edi nggak dengar lagi ada laporan piket siang bolos. Kalau dia bolos, berarti dia menggantikan teman-teman dia piket sendiri selama seminggu. Jadi kali yang sering iseng bolos, mulai sekarang stop bolos piket. Bisa teman-teman? Sepakat? Ada yang mau piket sendiri boleh angkat tangan? Piket seminggu sendiri silakan angkat tangan. Oke. Kita rasa cukup teman-teman. Terima kasih boleh kembali ke tempat.